Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari S1 Pendidikan Biologi Offering B akan membagikan sedikit pengetahuan mata kuliah teknik laboratorium tentang isolasi kloroplas menggunakan teknik sentrifugasi bertahap. Anggota dari kelompok kami yaitu Dina Lestari, Lulu Afidatulaili, dan Poppy Setiawati. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu pengertian sentrifugasi, tujuan kegiatan, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil yang diperoleh, dan prosedur K3. Pengertian sentrifugasi. Sentrifugasi adalah teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentripetal. Teknik ini paling sering digunakan ketika berhubungan dengan bidang biokimia, utamanya pada pemisahan makromolekul atau koloid dari cairan lain. Sentrifugasi sangat berguna pada penelitian dan analisis biomolekuler karena dalam proses pemisahannya tidak terjadi kerusakan struktur sampel. Seperti pada pemisahan protein-protein dalam sampel, pemisahan sukrosa, selulosa, virus, dan beragam makromolekul lainnya. Sentrifugasi bertahap merupakan metode yang umum untuk isolasi organel. Metode ini melibatkan beberapa kali sentrifugasi dengan kecepatan dan waktu yang berbeda. Prinsip kerja dari sentrifugasi bertahap ini adalah pemisahan organel-organel di dalam sel berdasarkan ukuran dan berat molekulnya. Sentrifugasi pada tahap pertama umumnya memisahkan antara membran-membran sel ataupun pengotor lainnya dengan organel yang ukurannya lebih kecil. Sentrifugasi berikutnya dilakukan untuk memisahkan organel-organel kecil sampai organel target yang akan diisolasi. Tujuan kegiatan. Praktikum ini bertujuan untuk mengisolasi kloroplas dari tanaman bayam menggunakan metode sentrifugasi bertahap pada sel yang mengamati kloroplas hasil sentrifugasi menggunakan mikroskop. Selanjutnya, isolasi kloroplas yang didapatkan akan dicek aktivitasnya dengan menggunakan spektrofotometer. Prinsip yang digunakan adalah prinsip reaksi Hills atau reaksi serang fotosintesis. Pada metode ini, akseptor elektron atau NADP diganti dengan larutan DPIP dengan maksud agar dapat menunjukkan adanya reduksi elektron yang diketahui dari perubahan warna DPIP. Yang berwarna biru menjadi tidak berwarna ketika daun disinari. Perubahan warna ini dibaca dengan menggunakan spektrofotometer. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu 8 gram bayam, sukrosa 0,5 molar, KNK 4 lapis, buffer fosfat, DPIP, aqueous, sentrifuga, tabung Eppendorf, mortar, spektrofotometer, bufeng, dan mikroskop. Prosedur kerja. Yang pertama yaitu menimbang sebanyak 8 gram daun bayam yang telah dipisahkan tulang daunnya. Yang kedua, menyimpannya di dalam mortar. Yang ketiga, menggerus daun bayam sambil menambahkan sebanyak 16 ml sukrosa 0,5 molar ini secara perlahan-lahan. Filtrasi. Yang pertama, menyiapkan 4 lapis kain kasa di atas wadah tabung dingin, menyaring campuran daun bayam yang telah homogen tersebut ke dalam tabung, menyimpan tabung berisi filtrat di atas es, mengambil sebanyak 1 tetes filtrat, menyimpannya di atas kaca objek, menutup kaca objek dengan kaca penutup, lalu mengamati di bawah mikroskop dengan percepatan 400 kali, menggambarkan hasil pengamatan, dan menandai adanya kloroplas dan mitokondria. Sentrifugasi pertama. Yang pertama yaitu mengambil filtrat sebanyak 1,5 ml, lalu memindahkannya ke dalam tabung Eppendorf 1,5 ml. Sentrifugasi pada 50 gram selama 10 menit, mengambil supernatan lalu memindahkannya ke dalam tabung Eppendorf 1,5 ml yang baru, menyimpan tabung supernatan di atas es, mengambil supernatan sebanyak 1 tetes, lalu menyimpannya di atas kaca objek, menutup kaca objek dengan kaca penutup, lalu mengamati di bawah mikroskop. Yang terakhir yaitu menggambar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu sentrifugasi 2. 1. Supernatan pada tahap sebelumnya disentrifugasi kembali pada kecepatan 1000 gravitasi selama 10 menit.
2. Menggambarkan hasil pengamatan penampakan larutan setelah disentrifugasi. 3. Memisahkan supernatan dengan pelet yang terbentuk, menyimpan supernatan pada tabung lain. 4. Menyuspensikan kembali dengan 1,5 ml sukrosa 0,5 m, lalu mengambil setetes larutan dan mengamati di bawah mikroskop. 5. Menggambar hasil pengamatan. 6. Menentukan komposisi pelet yang terbentuk berdasarkan hasil pengamatan. Topik selanjutnya yaitu hasil yang diperoleh. Hasil yang diperoleh dari sentrifugasi bertahap pada larutan bayam yang sebelumnya juga mengalami proses homogenisasi dan filtrasi adalah kloroplas yang ada pada sel bayam akan terpisah dengan bagian sel yang lainnya. Setelah sentrifugasi tahap 2, maka kloroplas akan mengendap di bawah sehingga bisa diambil dan dilakukan penelitian menggunakan mikroskop. Selanjutnya yaitu prosedur K3. Yang pertama yaitu memakai APD seperti jas lab, masker, dan sarung tangan. 2. Mengetahui fungsi dari tombol-tombol yang berada di alat sentrifugasi. 3. Pastikan alat sentrifugasi tersambung dengan aliran listrik dengan baik. 4. Letakkan alat sentrifugasi jauh dari resiko tumpahan. Jika air atau bahan kimia tumpah pada peralatan listrik, maka segera matikan daya di saklar. Baiklah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.